warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji serta syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa Islam, ihsan dan juga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana kabar teman-teman semua? Pada bosankah di rumah? Karena ada karantina begini, jangan bosan kawan-kawan, karena ini semua demi kebaikan kita semua ya. Oke, saya Gifar dari kelompok 7 akan membahas tentang sejarah konstitusi. Oke, kita mulai saja ya. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 atau UUD 45 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasanya kita dengar atau disingkat BPUPKI. Itu mereka beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Kunsikan nomor 23 bersamaan dengan Ultah Tenohika pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama UUD 1945. Tokoh-tokoh bermusia antara lain Dr. Raiman Widyo Diningrat, Ki Bagus Hadi Kusuno, Otto Iskandar Dinata, Pangeran Purbowo, Pangeran Suryo Hamenggojo, dan lain-lainnya. Kemudian UUD 1945 dibentuk untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 45 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mengesahkan UUD 45 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Kemudian yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua itu Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang keempat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau biasa disebut Komite Nasional. Dengan terpilihnya atas dasar UUD 45, maka secara formal Indonesia sempurna menjadi sebuah negara. Sebab syarat-syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada. Yaitu jadi terbentuknya negara tuh ada syarat-syaratnya. Nah, Indonesia tuh udah masuk ke syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat Indonesia itu 1 adalah rakyat. Yang kedua, yang ketiga kedaulatan. Yang keempat, pemerintah.
Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, bentuk negara. Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal, yaitu sejak zaman Yunani, yang memiliki beberapa kumpulan hukum semacam kitab hukum pada 624 sampai 444 sebelum Masehi. Sehingga sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai UUD 45 yang telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara. Di akhir sidang 1 BPUPKI, dia berhasil membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah muqaddimah UUD yang kemudian diterima dalam sidang 2 BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 45 yang diketuai oleh Supomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 21 orang, sehingga UUD atau Konstitusi Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu dalam UUD 45. Kemudian dalam sejarah perjalanan konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya, yaitu 1. UUD 45 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dan yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS, itu pada tanggal 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga, UUD 1950 itu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1949. Kemudian yang keempat itu adalah UUD 45 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sedikit dekret presiden 8 Juli 1959 sampai sekarang. Mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf bila kepanjangan ya, karena memang ini sangat perlu gitu untuk mengetahui sejarah konstitusi, karena sebenarnya Indonesia tuh sangat luas. Oke. Stay safe teman-teman di rumah, jangan kemana-mana. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang kuat jangan tergoda oleh nafsu. Oke. Jazakallah, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.